Ketik ketik. Dingklik 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 dingklik. Few moments later. Oke. Sip. Selamat datang sobat di channel ini. Perkenalkan, selamat datang di channel Cikcuns Channel. Kali ini kita akan membahas tentang dunia perkembangan, tentang dunia perMotoGP-an. Bagaimana kabarnya? Tapi sebelum itu kita dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mari kita ulas. Tahukah sobat, jikalau juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, dipastikan absen lebih lama setelah menyatakan tidak balapan di MotoGP Argentina dan MotoGP Amerika Serikat 2025. Hal itu diungkap Martin saat menghadiri konferensi pers jelang MotoGP Argentina 2025 secara virtual, Kamis 13 Maret. Pembalap Aprilia itu mengaku menderita hanya bisa menyaksikan balapan melalui layar kaca. Saya sangat senang bergabung dengan Anda di sini dalam konferensi pers. Halo Peko, Mark, dan Alex. Di sini saya benar-benar menderita. Ini bukan saat yang tepat untuk kembali balapan. Saya berjuang untuk pulih secepat yang saya bisa, ucap Martin. Dalam konferensi pers yang dihadiri 3 pembalap lainnya, Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Alex Marquez, Martin memastikan dia masih akan absen hingga MotoGP Amerika Serikat pada 30 Maret mendatang. Saya dapat mengatakan mulai sekarang saya tidak akan berada di Austin, MotoGP Amerika. Saya ingin berada di sana, tetapi saya tidak akan balapan, dan saya tidak tahu apakah saya dapat melakukannya di MotoGP Qatar. Saya belum tahu, masih sangat dini untuk memastikannya, ujar Martin. Jorge Martin terpaksa absen di awal musim MotoGP 2025 setelah mengalami kecelakaan saat latihan di Spanyol jelang MotoGP Thailand. Pembalap 27 tahun itu harus menjalani operasi. Saya ingin melakukan semacam tes sebelum kembali balapan, karena saya merasa tidak enak badan. Sulit untuk menonton dari rumah. Saya akan mengikuti akhir pekan ini dengan sangat cermat. Saya mendukung Aprilia. Semoga mereka bisa lebih berkembang dan mendekati podium. Memang agak membosankan tanpa saya di lintasan, tetapi saya harap mereka bisa tampil hebat akhir pekan ini. Saya akan menonton dari rumah dan saya yakin saya akan menikmati balapannya, kata Martin menambahkan. Di sisi lain, mari kita ungkap sedikit kenapa si Honda begitu membenci legenda MotoGP Valentino Rossi. Ini alasannya. Rossi adalah salah satu pembalap MotoGP paling legendaris dalam sejarah olahraga ini. Namun, hubungan antara The Doctor dan Honda, pabrikan motor ternama asal Jepang, pernah mengalami ketegangan yang signifikan. Pada awal 2000-an, Rossi bergabung dengan tim Repsol Honda dan segera menunjukkan dominasinya di kelas utama MotoGP. Bersama Honda, ia meraih gelar juara dunia pada 2002 dan 2003, mengukuhkan posisinya sebagai pembalap terdepan di dunia. Namun, di balik kesuksesan tersebut, mulai muncul ketegangan antara sang pembalap dengan manajemen Honda. Salah satu sumber ketegangan adalah perbedaan pandangan mengenai kontribusi terhadap kemenangan. Honda cenderung menekankan superioritas teknologi motornya sebagai faktor utama keberhasilan, sementara Rossi merasa keterampilan dan keberanian pembalap juga memainkan peran krusial. Ketidaksepakatan ini menciptakan gesekan antara kedua belah pihak. Hubungan keduanya semakin memburuk memasuki 2003. Rossi merasa kurang dihargai oleh Honda, terutama ketika pabrikan tersebut memutuskan untuk memberikan motor dengan spesifikasi yang sama kepada beberapa pembalap lain, termasuk di tim satelit. Keputusan ini dianggap Rossi sebagai upaya untuk mengurangi perannya dalam pengembangan dan kesuksesan motor tersebut. Ia lantas menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Honda. Rossi merasa Honda lebih fokus pada prestis merek daripada pengakuan terhadap kontribusi individual pembalap. Ia lalu memutuskan hengkang ke rival yakni Yamaha pada 2004. Keputusan Rossi untuk pindah pada 2004 dianggap berisiko tinggi, mengingat Yamaha saat itu tidak terlalu kompetitif seperti Honda. Namun, langkah ini justru membuktikan kemampuan pria asal Italia itu sebagai pembalap luar biasa. Rossi berhasil membawa Yamaha meraih kemenangan dan membuktikan keterampilan pembalap memiliki peran penting dalam kesuksesan di MotoGP. Perpindahan itu juga menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara pembalap dan tim. Di Yamaha, Rossi mendapatkan dukungan penuh dan pengakuan atas kontribusinya, yang berujung pada serangkaian kemenangan dan gelar juara dunia. Keduanya terus bekerja sama hingga saat ini.
Itulah kenapa Honda begitu membenci legenda MotoGP Valentino Rossi. Sementara itu, Jack Miller bersiap menghadapi MotoGP Argentina 2025 dengan semangat menggebu. Sebab, pembalap prima Pramac Racing ini tampil cukup baik di seri Thailand. Meski hasilnya belum memuaskan, Miller semakin nyaman dengan motor Yamaha YZR M1 dan optimistis bisa gaspol di sirkuit termas de Rio Hondo. Dalam pekan balap di Thailand, Miller diketahui konsisten menjadi pembalap Yamaha terdepan. Rider Australia ini bertarung di posisi 6 besar di sprint dan Grand Prix, tetapi harus legawa dilanda kendala teknis. Meski hasil finishnya mengecewakan, Miller melihat performa positif dari M1 miliknya. Bagi Pramac, pekan balap kali ini tetap menjadi tantangan besar karena mereka tidak memiliki data. Mengingat ini pertama kali mereka mengunjungi Argentina sebagai tim satelit Yamaha. Namun, termas de Rio Hondo dikenal memiliki grip aspal yang rendah, cocok dengan karakter M1 saat ini. Dalam rilis resminya, Miller mengaku yakin Yamaha dapat memanfaatkan kondisi grip rendah tersebut untuk meningkatkan performa motor. Namun, cuaca di Argentina yang sulit diprediksi juga menjadi perhatian pengendara berjuluk The Thriller ini, yang akan mempengaruhi dampaknya terhadap performa M1. Saya sangat bersemangat menjalani seri kedua musim ini di Argentina setelah dapat kepercayaan diri di Thailand dan semakin nyaman dengan motor. Akan menarik melihat bagaimana cuaca mempengaruhi M1. Termas biasanya punya grip rendah, yang bisa menjadi keuntungan bagi Yamaha di tahap pengembangannya saat ini, ungkapnya. Menghadapi balapan di Termas de Rio Hondo akhir pekan nanti, Miller juga punya kenangan manis di sana. Ia meraih pole spektakuler pada tahun 2018, ketika ia masih mengendarai Ducati dan memakai ban kering dalam kondisi trek basah. Ia juga hampir naik podium pada 2018 dan 2019, di mana ia finish di posisi keempat. Saya selalu menikmati balapan di Argentina, dan saya suka antusiasme fansnya. Ini selalu jadi festival balap motor yang sesungguhnya. Saya tak sabar kembali mengendarai motor prima Pramac Yamaha dan mulai balapan. Semoga kami bisa mengakhiri akhir pekan ini dengan hasil positif lainnya, tutupnya. Nah sobat, demikian laporan untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Namun jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.